Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai loyalitas pelanggan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Muhammad Abiyanuddin, NIM 4118170. Yang kedua, Rizky Zulfiani, NIM 4118174. Dan yang terakhir saya sendiri, Feni Nur Safitri, NIM 4118175. Langsung saja kita menuju pembahasan materi yang pertama. Materi yang pertama mengenai pengertian pelanggan. Menurut Webster dalam Hamdani, pengertian pelanggan adalah seseorang yang beberapa kali datang ke tempat yang sama untuk membeli suatu barang atau peralatan. Sedangkan dalam perusahaan yang bergerak di bidang jasa, menjelaskan arti pelanggan adalah orang yang menggunakan jasa pelayanan. Maka dapat dikatakan arti pelanggan adalah seseorang yang secara kontinu dan berulang kali datang ke suatu tempat yang sama untuk memuaskan keinginannya dengan memiliki suatu produk atau mendapatkan suatu jasa dan membayar produk atau jasa tersebut. Sebenarnya pelanggan tidak bergantung kepada kita, akan tetapi kitalah yang bergantung kepadanya. Karena pelanggan adalah orang yang membawa kita kepada pemenuhan kebutuhan. Materi selanjutnya mengenai kelompok pelanggan. Pelanggan sendiri terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, pelanggan internal, dan yang kedua, pelanggan eksternal. Pelanggan internal adalah orang-orang yang terlibat dalam proses penyediaan jasa atau proses produksi barang, sejak dari perencanaan, penciptaan jasa atau pembuatan barang, sampai dengan pemasaran dan penjualan dan pengadministrasian. Mereka itu antara lain adalah jajaran direksi, manajer, pimpinan bagian, pimpinan seksi, penyedia, dan para pegawai organisasi komersil atau perusahaan, pengurus, dan pegawai organisasi non-komersil atau nirlaba, pegawai pada instansi pemerintah. Yang kedua, pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal adalah semua orang yang berada di luar organisasi komersil atau organisasi non-komersil yang menerima layanan penyerahan barang atau jasa dari organisasi atau perusahaan. Selanjutnya mengenai pengertian loyalitas. Loyalitas sendiri secara harfiah diartikan sebagai kesetiaan, yaitu kesetiaan seseorang terhadap suatu objek. Loyalitas menurut Mowen dan Minor adalah kondisi di mana pelanggan mempunyai sikap positif terhadap suatu merek, mempunyai komitmen pada merek tersebut, dan bermaksud meneruskan pembeliannya di masa mendatang. Loyalitas mengandung aspek kesukaan pelanggan pada suatu produk. Ini berarti bahwa aspek sikap tercakup di dalamnya. Materi selanjutnya mengenai karakteristik loyalitas pelanggan. Menurut Griffin, karakteristik loyalitas pelanggan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pembelian ulang secara teratur atau makes regular repeat purchase. Yang kedua, membeli di luar lini produk atau jasa, purchase across product and service lines. Yang ketiga, mereferensi toko kepada orang lain atau reverse order. Yang keempat, menunjukkan kekebalan daya tarik dari pesaing atau demonstrate an immunity to the full of the competition. Jenis loyalitas pelanggan. Dik dan Baksu pada tahun 1994 menyatakan ada 4 jenis loyalitas pelanggan berbeda serta muncul apabila keterkaitan rendah dan tinggi diklasifikasikan silang dengan pola pembelian ulang yang rendah dan tinggi. Yang pertama yaitu tanpa loyalitas atau no loyalitas. Pembelian ini hanya memberikan sedikit kontribusi terhadap keuangan perusahaan. Yang kedua yaitu loyalitas yang lemah atau superius loyalty. Pembelian jenis ini merasakan tingkat kepuasan tertentu dengan perusahaan atau minimal tiada kepuasan yang nyata.
Loyalitas jenis ini paling umum terjadi pada produk yang sering dibeli atau toko yang sering dijumpai. Yang ketiga yaitu loyalitas tersembunyi atau latent loyalty. Tingkat preferen yang relatif tinggi digabungkan dengan tingkat pembelian berulang yang rendah menunjukkan loyalitas tersembunyi. Bila pelanggan memiliki loyalitas yang tersembunyi, maka yang menentukan pembelian berulang adalah pengaruh situasi dan bukan sikap. Loyalitas premium atau premium loyalty, yaitu loyalitas yang paling dapat ditingkatkan. Loyalitas jenis ini terjadi bila ada tingkat keterkaitan yang tinggi dan tingkat pembelian yang berulang yang juga tinggi. Ini merupakan loyalitas yang paling disukai untuk semua pelanggan di setiap perusahaan. Tingkatan pelanggan menuju loyalitas. Yang pertama yaitu gold. Gold yaitu kelompok yang paling memberikan keuntungan terbesar terhadap perusahaan. Yang kedua yaitu silver. Kelompok ini masih memberikan keuntungan yang besar walaupun posisinya masih rendah dari gold. Yang ketiga yaitu bronze. Kelompok ini paling besar jumlahnya. Mereka adalah kelompok yang spending levelnya relatif rendah. Dan yang keempat yaitu iron. Kelompok pelanggan yang bukan menghasilkan keuntungan justru membebani perusahaan. Cara mengukur loyalitas. Yang pertama yaitu urutan pilihan. Cara ini menggunakan panel-panel agenda harian pelanggan lainnya. Dan lebih terkini lagi yaitu data scanner supermarket. Proporsi pembelian. Cara ini menguji proporsi pembelian total dalam sebuah kelompok produk tertentu. Dan yang ketiga yaitu preferensi. Cara ini mengukur loyalitas dengan menggunakan komitmen psikologi atau pernyataan preferensi. Yang keempat yaitu komitmen. Komitmen ini lebih fokus pada komponen emosional atau perasaan. Komitmen terjadi dari keterkaitan pembelian yang merupakan akibat dari keterlibatan ego dan kategori merek. Tahapan perkembangan menuju loyalitas, yaitu yang pertama yaitu kognitif, yang kedua yaitu afektif, yang ketiga yaitu konaktif, dan yang keempat yaitu tindakan. Tahapan pertama yaitu loyalitas kognitif. Yang dimaksud di sini yaitu pelanggan yang mempunyai loyalitas tahap pertama ini menggunakan informasi keunggulan suatu produk atas produk lainnya. Loyalitas kognitif lebih didasarkan pada karakteristik fungsional, terutama biaya, manfaat, dan kualitas. Jika ketiga faktor tersebut tidak baik, pelanggan akan mudah pindah ke produk orang lain. Tahap kedua yaitu loyalitas afektif. Munculnya loyalitas afektif ini didorong oleh faktor kepuasan yang menimbulkan kesukaan dan menjadikan objek sebagai preferensi. Pada loyalitas afektif, kerentanan pelanggan lebih banyak terfokus pada 3 faktor, yaitu ketidakpuasan dengan merek yang ada, persuasi dari pemasar atau pelanggan merek lain, dan upaya mencoba produk lain. Tahap ketiga yaitu loyalitas konatif. Konasi menunjukkan suatu niat atau komitmen untuk melakukan sesuatu. Niat merupakan fungsi dari niat sebelumnya atau pada masa sebelum konsumsi. Maka, loyalitas konatif merupakan suatu loyalitas yang mencakup komitmen mendalam untuk melakukan pembelian. Jenis komitmen ini sudah melampaui afek. Afek hanya menunjukkan kecenderungan motivasional, sedangkan komitmen untuk melakukan menunjukkan suatu keinginan untuk melaksanakan tindakan. Tahap keempat yaitu loyalitas tindakan. Pelanggan yang terintegrasi penuh pada tahap loyalitas tindakan dapat dihipotesiskan sebagai pelanggan yang rendah tingkat kerentanannya untuk berpindah ke produk lain.
Dengan kata lain, loyalitas tindakan ini hanya sedikit, bahkan sama sekali tidak memberikan peluang pelanggan untuk berpindah ke produk lain. Pada loyalitas konasi dan tindakan, kerentanan pelanggan lebih terfokus pada faktor persuasi dan keinginan untuk mencoba produk lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas ada 4. Yang pertama ada kepuasan pelanggan, yang kedua ada kualitas jasa, yang ketiga ada citra, kemudian yang keempat ada rintangan untuk berpindah. Kemudian membangun loyalitas. Kotler menyatakan bahwa pelanggan dikatakan loyal apabila mereka mempunyai komitmen yang kuat untuk menggunakan atau membeli lagi secara rutin suatu produk dan ada niat untuk memakai produk tersebut di masa yang akan datang. Terdapat beberapa cara membangun loyalitas. Yang pertama, dengan cara berinteraksi dengan pelanggan. Kemudian yang kedua, dengan cara mengembangkan program loyalitas. Terdapat 2 program, yaitu yang pertama program frekuensi. Program ini dapat membangun loyalitas jangka panjang, menciptakan cross-selling, dan dirancang untuk memberikan penghargaan kepada pelanggan yang sering membeli dalam jumlah yang besar. Yang kedua ada program keanggotaan klub. Program ini bisa terbuka bagi semua orang yang membeli produk atau jasa, atau hanya terbatas bagi kelompok yang berminat atau mereka bersedia membayar iuran dalam jumlah yang kecil. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.